Important thing is... Hey! Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan tangan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Pada tahun 1878 di wilayah Montana, seorang koboi pembunuh bayaran bernama Carlton Briggs sedang mengawasi sebuah pengeksekusian hukuman gantung terhadap seorang bandit bernama McAllister yang diketahui melakukan sebuah pencurian. Namun di sisi lain, saudara McAllister bersama anak buahnya rupanya tengah siap mencoba menggagalkan hukuman gantung saudaranya itu, sehingga terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak. Hey! McAllister yang tak terima saudaranya terbunuh, ia kemudian mencoba menembak Carlton dari belakang. Tanpa ragu-ragu, Carlton menembak mati McAllister tepat di hadapan Jimmy, anaknya McAllister. 20 tahun kemudian, Carlton saat ini sudah memiliki seorang istri bernama Ruth. Dan karena istrinya itu membuat Carlton pensiun sebagai pembunuh bayaran dan berubah menjadi pria tanpa senjata. Mereka hidup di sebuah pedesaan jauh dari keramaian kota, dengan memiliki usaha kecil-kecilan berupa toko kelontong. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Brooke, yang mana Brooke memiliki kesamaan sifat seperti ayahnya yang tak bisa merasakan kesedihan seperti orang normal lainnya. Pada saat itu, Carlton mengantarkan putrinya ke sekolah, namun sesampainya sekolah tutup karena gurunya sedang sakit. Carlton memutuskan menyuruh putrinya kembali ke rumah sendirian. Brooke yang tidak mau karena pasti dimarahi ibunya jika pulang sendirian. Lantas, ia ikut bersama ayahnya. Kembali pada Ruth yang sedang mengambil jemuran di halaman rumahnya. Ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang mengaku bernama James sedang tersesat bersama teman-temannya bernama Boots dan Big Mike. Ruth berniat membantunya mengarahkan ke kota. Namun ketika dia hendak meletakkan cuciannya ke dalam rumah, tiba-tiba salah satu teman James bernama Estik mencoba menikamnya yang ternyata sudah berada di dalam rumahnya. Ruth berusaha lari dan bersembunyi di dalam lumbung ternak miliknya. James yang mengejar ke dalam lumbung itu bersama teman-temannya melihat seekor kuda milik Carlton dan ia pun mengetahui bahwa Ruth merupakan istri Carlton Briggs. Lalu terungkaplah bahwa James ternyata adalah Jimmy, anaknya McAllister, yang datang mencari Carlton untuk membalas dendam atas kematian ayahnya di masa lalu. Lantas James bersama teman-temannya langsung membunuh Ruth dengan sangat sadis. Ketika Carlton dan Brooke sudah sampai di rumah, ia dikejutkan dengan adanya seorang marsekal Amerika Serikat bernama Franklin bersama para anggotanya. Tak hanya Carlton yang terkejut, tapi Franklin juga sangat dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa ia berada di sebuah rumah yang pemiliknya adalah Carlton Briggs, seorang mantan pembunuh bayaran paling terkenal di masa lalu. Kemudian Franklin dengan berat hati menyampaikan bahwa istri Carlton ditemukan sudah tewas di dalam lumbungnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Brooke memiliki sifat tanpa rasa bersedih. Hal itu terbukti setelah dia mengetahui ibunya meninggal terbunuh dan melihat ayahnya sedang menguburkan jasad ibunya, ia pun tetap terlihat santai. Kemudian Franklin menghampiri Brooke dan kemudian menceritakan sosok Carlton di masa lalu, bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran yang kejam. I haven't even seen my father hold a gun. It's a fair fight, but I don't think his blood raised an ounce. Minding the store, was a good woman. Setelah Carlton selesai menguburkan jasad istrinya, Franklin mendesak Carlton untuk tidak balas dendam pada pelaku yang membunuh istrinya selama masih ada Brooke. Meski Franklin mengetahui perginya si pelaku, Franklin sebagai penegak hukum menegaskan akan mencari pelaku bersama anggotanya dan akan mengadili sesuai hukuman yang berlaku. A few hours behind him, and I
Not something your little girl should. Setelah Franklin dan anggotanya pergi, Carlton kembali ke dalam lumbung dan menemukan sebuah tulisan dan tanda bekas tangan berdarah di pelana kuda miliknya. Hal itu membuat Carlton tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak balas dendam. Lalu Carlton membakar lumbung beserta rumahnya dan kemudian pergi. Pada esok paginya, Carlton dan Brooke beristirahat di tepi sungai sebelum melanjutkan perjalanan mencari pelaku yang membunuh istrinya. Sementara di sisi lain, Franklin bersama anggotanya yang tengah dalam perjalanan, tiba-tiba diserang oleh kelompok James dan mengira Carlton bersama mereka. Dalam baku tembak yang terjadi, beberapa anggota Franklin tewas tertembak. Karena James kesulitan menjangkau jarak Franklin bersama anggotanya, James kemudian menarik mundur anak buahnya. Namun atas kejadian tadi, James justru memarahi anak buahnya karena tidak menembak mati Franklin terlebih dahulu. Karena yang dikhawatirkan, jika Franklin tetap hidup, pastinya akan menghubungi seluruh anggotanya untuk mencari mereka. You wanna tell me what the hell just happened? Kembali pada Carlton yang mendengar adanya suara tembakan dari arah ngarai, ia kemudian menyuruh anaknya berpura-pura menangis untuk memancing salah satu dari mereka. Namun, karena sejak kecil Brooke tidak pernah tahu caranya menangis, ia meminta ayahnya untuk mengajarkan suara orang yang sedang menangis. Wah, wah. Where? They won't accept you. They'll push you out. Sampai kemudian, ia berhasil menangkap salah satu anggota Franklin yang membawa mereka ke tempat Franklin berada. Where? You're getting off that horse. Do you hear me? Carlton kemudian merampas seluruh senjata dan mengikat tangan mereka supaya tidak bisa kabur. Namun sisi baiknya, Carlton masih membantu mengeluarkan peluru pada salah satu anggota Franklin yang terkena luka tembak. Melihat hal yang dilakukan Carlton, pada akhirnya Franklin memberitahukan bahwa pelaku yang dicari Carlton bernama James McAllister bersama 3 anak buahnya. Dan ia mendapat kabar dari seseorang bahwa James merupakan penjahat kelas kakap yang dibebaskan dari penjara oleh teman-temannya sesama pembunuh bayaran dengan menjanjikan hadiah uang. Dan mereka saat ini dalam perjalanan menuju Santa Rosa, sebuah kota di Colorado Selatan. Carlton sendiri tidak mengenali siapa pria bernama James McAllister. Setelah itu, Carlton mengambil kuda milik Franklin dan pergi bersama Brooke mencari James ke lokasi yang diberikan oleh Franklin. James bersama anak buahnya kini berada di suatu tempat untuk mengambil kotak berisi uang yang dijanjikan kepada anak buahnya. Dan setelah itu, mereka membawa kotak uang tersebut menuju ke Santa Rosa. Sesampainya James kemudian menugaskan salah satu anak buahnya sebagai penjaga pada akses pintu masuk dan diperintahkan untuk melapor jika ada seseorang yang mencurigakan. Malam pun tiba. Brooke menanyakan kepada ayahnya perihal ucapan Franklin yang menceritakan masa lalu Carlton sebagai pembunuh bayaran. Carlton kemudian menceritakan segala kehidupan buruk di masa lalunya dan sekaligus menceritakan tentang perbuahan dirinya yang menjadi lebih baik. Itu karena setelah bertemu dengan ibunya Brooke. Carlton mengatakan bahwa hanya ibunya Brooke lah yang mampu membuatnya merasa takut kehilangan. Do you know the man who killed Mama? She was the only thing I ever... God like that. Mendengar cerita ayahnya, Brooke langsung memintanya untuk diajarkan cara menembak, dan keesokan harinya, Carlton mengajari putrinya cara menembak dan cara membunuh seseorang musuh. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, sampai kemudian mereka hampir tiba di Santa Rosa. Carlton menyuruh Brooke untuk memasuki kota itu, dan menanyakan pada salah satu penjaga toko di sana. Apakah pernah melihat orang berkuda memasuki kota tersebut? Boots yang bertugas menjaga pintu masuk, rupanya melaporkan kehadiran Brooks pada James. James kemudian menjadikan Brooks sebagai sandera. Di saat itu, James menanyakan keberadaan Carlton kepada Brooks sekaligus ia menceritakan bahwa dirinya memiliki balas dendam setelah ayah Brooke membunuh ayah James tepat di hadapannya. Sementara Carlton yang menunggu putrinya, ia merasa khawatir dan memutuskan untuk menyusul karena sampai saat ini, Brooke juga belum kembali. Big Mac yang tengah mengawasi kedatangan Carlton, ia melihatnya muncul dari kejauhan. Mike kemudian bergegas mengambil posisi untuk menembaknya,
Namun, justru Carlton yang berhasil menikamnya setelah tiba-tiba Carlton muncul dari tempat yang dijadikan persembunyian oleh Big Mike. Sementara itu, James masih menyandra Brooke, sambil lalu mengemas tumpukan uang yang rupanya dia berniat membawa kabur semua uang itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak buahnya nanti. Sedangkan Boots dan Eustace dibuat kesulitan menghadapi Carlton sampai pada akhirnya Carlton yang berhasil membunuh Boots, sementara Eustace berhasil menembak Carlton dan mengenai bagian lengannya. Eustace kemudian melaporkan kedatangan Carlton, yang kemudian James membawa Brooke keluar sebagai sandera sehingga memaksa Carlton untuk menyerahkan diri. Atau jika tidak, Brooke akan tewas sebab Eustace sudah menodongkan senapan ke arah Brooke. Carlton akhirnya keluar dan kini menghadapan dengan James McAllister. Namun meski sudah bertatapan muka, rupanya Carlton tidak mengenali siapa James yang sebenarnya. James memberitahu Carlton bahwa dia adalah anak McAllister yang pernah ia bunuh di masa lalu. Dan kini ia menuntut balas dan berniat membunuh Carlton seperti cara Carlton membunuh ayah James dulu. Setelah Carlton mempertimbangkan situasinya, ia memilih untuk membunuh Eustace demi keselamatan putrinya. Dan hal itu membuat James berhasil menembak mati Carlton Bridge. Important thing is, Melihat ayahnya tergeletak, tiba-tiba Brooke merasakan kesedihan dan menangis. Padahal ia sebelumnya tidak pernah memiliki perasaan sedih. James yang merasa sangat puas dan bangga karena telah berhasil membunuh Carlton Bridge, tiba-tiba Brooke yang pernah diajarkan menembak, ia mengambil senjata ayahnya dan menembak mati James saat itu juga. Tak berselang lama, Franklin tiba dan rupanya ia telah diselamatkan oleh anggotanya yang lain. Kedatangannya itu tidak untuk menangkap Brooke, karena sebelumnya Carlton telah membantu mengobati anggota Franklin. Ia memutuskan untuk menghormati kematian Carlton dan membiarkan Brooke bebas menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, Brooke menyuruh salah satu penjaga bar untuk mengambilkan tas berisi uang milik James McAllister. Dan kemudian, ceritanya pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.